Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah, wa la haula wa la quwata illa billah, ma ba'd. Alhamdulillah, dari yang berbahagia. Insyaallah pada pagi hari ini kita melanjutkan materi kita, dan kita sudah masuk ke bab 2 ya. Sebelum kita mulai, sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, tema kita pada pagi hari ini peran norma dalam mewujudkan keadilan. Nah, adik-adik berbahagia, bisa diperhatikan gambar di atas ya. Nah, ini adalah merupakan tindakan tegas seorang wasit semata-mata untuk memberikan peringatan kepada pemain agar tidak melakukan pelanggaran ya. Peraturan sepak bola merupakan contoh bentuk daripada normanya, norma dalam mewujudkan keadilan. Lantas apa yang dimaksud dengan norma? Apa saja norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat? Adik-adik yang berbahagia, jadi itu adalah tema kita. Adapun tujuan daripada pembelajaran, adik-adik setelah menganalisis gambar tentang pelaksanaan norma melalui kegiatan kelompok dan berdiskusi, adik-adik mampu membedakan antara perilaku taat dan perilaku melanggar norma ya. Kemudian yang kedua, setelah membaca sebuah cerita, peserta adik-adik dapat menanamkan sikap patuh ya, terhadap semua peraturan dengan baik. Kemudian juga melalui pengenalan teknologi, adik-adik juga dapat mengakses berbagai informasi terkait norma dan keadilan dengan memanfaatkan berbagai aplikasi. Kemudian yang terakhir, setelah memahami materi pembelajaran tentang peran norma dalam mewujudkan keadilan, adik-adik mampu mematuhi berbagai peraturan dalam kehidupan sehari-hari dengan baik ya. Baik di rumah ya, di masyarakat ya, dan juga di sekolah ya. Ini adalah tujuan pembelajaran. Nah, norma dalam masyarakat ya. Jadi norma dalam masyarakat, kemudian juga ada pelanggaran norma, arti penting norma dalam mewujudkan keadilan ya. Kemudian pelaksanaan norma. Norma dalam masyarakat misalnya, kita harus memberikan kenyamanan, keadilan di tengah masyarakat. Kita harus bisa menjadi contoh di tengah masyarakat. Jangan sampai kita hadir di masyarakat memberikan suatu pandangan negatif ya. Akan tetapi kita harus bisa memberikan contoh yang positif sehingga masyarakat itu senang dengan kehadiran kita. Kita tidak boleh membuat onar ya. Kemudian pelanggaran norma ya. Sebagai santri misalnya, tidak boleh melakukan pelanggaran terhadap norma-norma yang telah ditetapkan di masyarakat, di lingkungan sekitar, di sekolah, pesantren, di rumah ya. Kemudian arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Jadi adik-adik juga harus paham ini arti penting ya, norma itu ya, dalam mewujudkan keadilan. Hari ini keadilan itu sudah mulai hilang ya.
di tengah masyarakat. Ya, makanya adik-adik hadir di tempat ini, di pesantren ini dalam rangka agar nanti ketika keluar dari tempat ini adik-adik harus bisa memberikan warna. Warna apa? Ya, dalam arti adik-adik harus menjadi orang yang bisa dijadikan contoh uswah di masyarakat. Kemudian juga pelaksanaan norma ya, di masyarakat, di lingkungan, di pesantren, di rumah, dan lain-lain. Nah, ini norma dalam masyarakat. Hakikat dan tujuan norma. Norma adalah petunjuk atau patokan perilaku yang pantas dan tidak pantas dilakukan oleh individu. Ya, jadi ini merupakan jadi dia merupakan petunjuk ya, atau patokan perilaku seseorang, baik yang pantas maupun yang tidak pantas. Norma bertujuan mengendalikan perilaku individu dan mencegah pengaruh negatif masuk dalam kehidupan masyarakat. Jadi tadi Ustaz sudah jelaskan, adik-adik harus hadir di tengah masyarakat menjadi penyejuk, ya. Harus bisa menunjukkan bahwa adik-adik itu memiliki kepribadian yang baik, ya. Ciri-ciri norma ya. Ya, yang pertama hasil kesepakatan bersama, artinya musyawarah, ya, musyawarah. Kemudian nanti hasilnya itu atas kesepakatan bersama. Kemudian dia bersifat tertulis dan tidak tertulis. Ya. Kemudian adanya sanksi. Jadi norma-norma yang dilanggar misalnya, itu kemudian ada sanksi yang diberikan, efek jerah. Ya. Kemudian yang terakhir, dia bersifat dinamis ya. Jadi ciri-ciri norma itu dia bersifat dinamis. Oke, kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.